يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك للذنب يستغفرون الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Pengurus masjid, muhajirin yang dimuliakan Allah, orang tua kami sekalian, al-asatidzah, tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, kita semua insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ananda menyampaikan kajian pada subuh kali ini, izinkan Ananda memberi sebuah persyaratan dalam menuntut ilmu. Apabila nanti dalam penyampaian Ananda ada yang salah, melenceng dari kitabullah, tak sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah, atau bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh para ulama kita kepada guru-guru kami, ustaz-ustaz kami yang ilmunya jauh lebih luas, yang adabnya jauh lebih tinggi daripada Ananda, silahkan Ananda ditegur dan ditunjuk ajar kembali, karena sejatinya ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang perlu disombongkan, tak ada yang perlu diangkuhkan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang sering menjadi rujukan di dalam masyarakat kita, namun nyatanya hadis ini bisa menjadi pertikaian di tengah-tengah masyarakat. Boleh jadi karena berbedanya cara memahami hadis, atau dikarenakan tidak mau mendengar pendapat orang lain. Apa bunyi hadisnya? Dinukilkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, juga dalam kutubus sunan yang lain. Idza mata ibnu Adam, kita semua hafal hadis ini biasanya. Idza mata ibnu Adam, kalau meninggal anak Adam, in qata'a anhu amaluhu, maka terputuslah amalnya. Kalau anak Adam ni berarti kita ni lah, kita ni anak Adam. Kecuali ada anak monyet di sini, keturunan Darwin berarti. Kalau saya dulu sekolah, waktu saya di MTS masih belajar teori Darwin tuh Pak, bahwa kita ni bukan dari Nabi Adam, tapi dari borwak rupanya.
Tapi anehnya teori ini masih diajarkan sampai sekarang, Pak. Dan terus ada materi itu sampai sekarang. Padahal telah dibantah sekian detailnya. Itu nggak dipakai lagi. Tapi kurikulum kita masih ada pakai itu, Pak. Manusia purba itu. Gak tahu macam mana kok bisa masih ada. Kalau di Arab, Pak, belajar itu nggak ada lagi. Udah lama itu nggak ada. Di Eropa sama juga. Nggak ada belajar itu. Di Malaysia juga. Yang pernah saya ajar entah di sekolah lainnya, itu nggak ada juga. Ada beberapa kurikulum metode pendidikan yang banyak yang tak cocok, mesti diperbaiki seharusnya. Kalau di luar negeri itu, Pak, Sabtu Ahad tuh nggak ada sekolah lagi. Kita Sabtu Ahad masih sekolah. Sabtu masih sekolah, Ahad nggak sekolah. Kalau di sana nggak sekolah tuh, Pak, Sabtu Ahad. Jadi dari Senin sampai Jumat. Di Mesir gitu dia. Bahkan ada beberapa sekolah di Mesir itu hari Jumat dan Sabtu libur, Ahad sekolah. Kalau di beberapa sekolah di Mesir, pokoknya kalau ndak Jumat Sabtu, Sabtu Ahad. Tapi belajarnya full, Pak. Jarang libur. Kalau kita nyepi libur, naik Yesus libur, turun Yesus libur. Itu semua libur tuh. Maulid Nabi libur, Isra Mi'raj libur. Pokok semua agama libur awak sadonya. Banyak liburnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau meninggal anak Adam, kullukum li Adam, kata Rasulullah. Kita semua ini dari Adam. Wa Adamu min turab. Nabi Adam itu dari tanah, turab. Kalau meninggal terputus amalnya, illa min thalathin, kecuali 3 hal. 1, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Di dalam memahami hadis dan dalam menentukan sebuah hukum, itu tidak cukup satu hadis, Pak. Ini kalau satu hadis menentukan hukum, ini rancu agama nih. Maka mesti dikumpulkan dalam satu bab, dalam satu permasalahan, hadis-hadis dari berbagai sisi, baru bisa ditentukan hukum. Makanya seorang ulama besar dalam kajian hadis menyebutkan, laula Malikin wa Laitsin lahalaktu. Kalau bukan karena Imam Malik dan Imam Laits, maka aku telah binasa. Mengapa? Karena banyak hukum tu rancu rupanya. Kalau tidak dikumpulkan dalam satu perkara, makanya orang faqih itu, Pak, lebih tinggi derajatnya daripada muhaddis. Imam Ahmad itu mengumpulkan hadis, jama'tu fi musnadin alfi hadisin. Aku mengumpulkan dalam kitab musnad itu alfi hadisin, 1000-1000-nya hadis. Berarti 1 juta lah kira-kira. Ma faqihtu minhu syai'an, aku tak paham isinya. Hatta laqitu Syafi'i, sampai aku bertemu dengan Syafi'i. Berapa banyak Imam Ahmad melontarkan pertanyaan kepada Imam Syafi'i karena ada hadis itu bertentangan, kontradiktif satu dengan yang lainnya. Butuh ilmu pemahaman yang luar biasa. Berarti masalah hukum itu tidak cukup dengan satu hadis, karena hadis itu banyak. Termasuklah hadis yang tadi tidak bisa menjadi tolak ukur menghukumi bahwa mengirimkan bacaan Quran, bersedekah untuk mayat tidak sampai, karena 3 hal itu aja. Salah, Pak, kalau mau begitu. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan ada 10 sahabatnya masuk surga, Pak. Kalau yang biasa sebut 10
al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang Rasulullah sebut masuk surga. Dari yang 10 tu Pak, Siti Fatimah anak Nabi tidak masuk. Dari 10 itu istri Nabi Sayyidah Aisyah tidak masuk. Dari 10 itu Bilal bin Rabah yang katanya Nabi dan terdengar terompahnya tidak masuk. Dari yang 10 itu Pak, tidak masuk Hasan Husain cucu Nabi. Dari yang 10 itu Pak, tak masuk istri Nabi Siti Khadijah. Dari yang 10 itu Pak Ibu sekalian, tak masuk Abu Dzar Al-Ghifari. Dari yang 10 itu Pak, banyak yang tak masuk rupanya. Terus ada yang bilang yang lain itu tak masuk surga. Salah. Karena hadis yang bercerita sahabat Nabi yang masuk surga, tidak ada 10 itu aja. Cuma ceritanya dalam hadis itu Nabi menyebutkan 10 orang dalam satu hadis itu. Hadis yang lain, ketika Nabi berkhutbah, cucunya Sayyidina Hasan dan Husain main-main di depan mimbar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Waladi hada, cucuku ini sayyida syababi ahlil jannah, adalah ketuanya pemuda-pemuda surga. Pertanyaannya, ketua pemuda-pemuda surga masuk surga atau tidak? Tentu masuk surga. Iya, dia ketuanya, tidak mungkin tidak masuk surga. Tapi di hadis 10 tidak masuk Hasan Husain. Jadi ada hadis lain bercerita tentang sahabat yang lain. Tidak cukup satu hadis bisa menghukumi yang lain. Ketika Nabi Muhammad sakaratul maut, datang putrinya Siti Fatimah sambil menangis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabkina ya ibnati. Jangan kau menangis. Jangan kau menangis anakku. Fa innaki awwala ahli baitin, engkaulah daripada dari keluargaku yang pertama kali laqiyatni fil jannah, pertama kali berjumpa denganku di surga. Kata Rasulullah, wahai anakku putriku, engkaulah dari keluargaku yang pertama kali berjumpa denganku di surga. Pertanyaannya, yang jumpa dengan Nabi dalam surga, masuk surga atau tidak? Tentu masuk surga, tapi yang 10 itu tidak masuk Siti Fatimah. Jadi intinya bercerita tentang hadis, tidak cukup satu bisa menghukumi yang lain Pak Ibu sekalian. Mesti ada hadis-hadis pendukung yang lain. Begitulah ulama menentukan sebuah perkara. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan Bilal bin Rabah tentang amalan dia, karena Rasulullah pernah mendengar gesekan sendalnya di surga. Ditanya oleh Nabi, tapi Bilal bin Rabah dari 10 itu tidak masuk Pak Ibu sekalian. Masih banyak lagi perkara-perkara yang lain yang menceritakan bahwa satu hadis tidak cukup untuk dijadikan sebagai landasan dalam sebuah perkara. Jadi mesti ada hadis-hadis yang lain. Inilah yang saya akan bacakan beberapa hadis yang menjadi rujukan bahwa bacaan Al-Quran, bahwa sedekah kita itu sampai ternyata spesifik hadisnya, spesifik dalilnya. Jangan habis ini nanti pakainya akal. Tapi mereka maunya pakai hadis, tapi pakai akal. Loh, nanti kalau dikirim kemana alamatnya? Siapa yang mengantarnya? Itu namanya mengejek-ejek, itu istilahnya. Ya kalau tidak tahu tanya atau kaji balik. Jangan mengejek-ejek. Nanti dikirim kemana? Itu salah alamat. Siti Khadijah, Siti Badriah, Badriah mana nih? Badriah binti Sungai mata hapu. Itu namanya mengejek-ejek. Dalam syariat tidak boleh gitu. Dalam menyelesaikan perkara harus bentang betul dalilnya. Bentang betul. Masalah dalilnya dhaif sahih itu perkara ikhtilaf ijtihadi. Ijtihad Pak Ibu sekalian. Sahih menurut Bapak, belum toh sahih menurut saya. Dhaif menurut saya, boleh jadi sahih menurut Bapak. Kalau ndak itu ndak mungkin berikhtilaf, berbeda antara Syafi'i dengan Maliki. Ndak mungkin berbeda Imam Abu Hanifah dengan Imam Hambal. Nah, karena ijtihad itulah menilai hukum hadis itu
Semua pakai dalil, semua pakai hadis, tapi layak tak dipakai hadis itu pertentangan, Pak. Kalau bapak solat menaruh tangan di atas dada, mohon maaf, ijma' 4 mazhab tidak ada itu, Pak. Tapi apakah itu salah? Tidak, saya nggak mengatakan salah. Silakan ikut Syekh Nasruddin Al-Albani. Syekh Nasruddin Al-Albani berbeda pendapat dengan ijma' ulama. Terserah, yang penting kan ikhtilaf, ijtihad masing-masing. Begitu kita menilainya. Jangan ini bodoh, ini salah, ini tak ikut sunnah, ini bid'ah, ini syirik. Nah kan gitu modelnya. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam risalahnya mensyarahkan Sunan Abi Daud, beliau mengatakan wa yakrahu Ahmad Ibnu Hanbal wad'ahu ma'ala sadri. Imam Ahmad memakruhkan meletakkan tangan kita di atas dada. Tapi apakah saya salahkan? Tidak. Mereka ikut ulama lain, ijtihad ulama lain. Begitu permasalahannya. Bukan salah menyalahkan, tidak pakai dalil dan sebagainya. Itu perkara, Pak. Maka bismillah pakai kunut atau tidak, itu ijtihad. Sudut pandang memandang dalil sebetulnya. Baik. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Quran itu ternyata, Pak, rahmat. Selain dia penyembuh. Kalau saya dengar ceramah Ustadz, guru-guru kami dulu, bedanya dawa dengan syifa. Kalau dawa itu obat, kalau syifa itu penyembuh. Betul, kalau dawa nih, Pak, obat itu kadang menyembuhkan, kadang tidak. Yang pasti pahit ya. Kecuali ya Bapak, Ibu masih bayi, itu masih Inzana, Bodrexin itu masih enak. Tapi kalau udah tutu gitu semakin pahit ya, Pak. Makanya kalau udah tutu ini jangan makan lemak-lemak, makanlah pahit-pahit. Lumpio supaya kalau makan obat ikut tahan awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an selain penyembuh, dia juga rahmat. Yang heran ini lil mu'minin. Lil mu'minin. Ini kajian tafsir dulu ya. Nanti baru kita cerita hadisnya spesifiknya, Pak. Ini umum, kalau istilah dalil umum, Pak. Yang pernah saya ceritakan tentang dalil rokok kemarin. Dalilnya umum. Daya tunjuknya masih jauh sebetulnya, enggak dekat ini. Bahwa Al-Quran itu rahmat bagi orang beriman. Pertanyaannya, orang beriman itu hidup saja disebut beriman atau mati disebut juga beriman? Bapak nih beriman sekarang, mukmin, Islam. Meninggal Bapak, disebut mukminkah atau disebut kafir? Mukmin. Berarti orang mukmin itu tidak putus setelah dia meninggal. Mukmin di dunia, mukmin di akhirat. Mukmin hidup, mukmin mati. Tidak ada bedanya itu, Pak. Kalau beda, maka tidak ada surga, tidak ada neraka. Tidak ada hisab, sama semuanya. Yang kafir mau mukmin tidak ada bedanya, tak disebut mukmin. Itu aneh itu. Mukmin ya mukmin. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bagi orang mukmin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Ada surga untuk mereka, Pak. Nah sekarang pertanyaannya, kalau rahmat di dunia hidup, tentu dia mesti rahmat dong setelah mati. Gitu tuh pola pikir. Oh, saya nak cocok Ustaz cara berpikir Ustaz. Saya nak salah, tak jadi masalah. Ini dalilnya umum, daya tunjuknya jauh. Saya tidak masalah kalau nak cocok dengan tafsiran ini, tidak ada masalah. Tapi silakan rujuk kepada tafsiran-tafsiran ulama yang lain, silakan. Tapi nak mau terima, tidak ada masalah. Karena daya tunjuknya masih jauh, Pak. Belum detail. Nanti saya sebutkan detailnya. Walladzina ja'u min
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Allah puji orang beriman itu, kita ni dipuji Allah. Karena hubungan kita Pak dengan saudara kita Pak hidup sampai mati. Nak lepas putus dah Pak. Mengapa bisa tak putus? Allah puji orang beriman itu mereka yang berkata senantiasa berdoa, Rabbana ighfir lana, ampunkan kami Allah, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang telah mendahului kami dari orang beriman. Jadi mendoakan tu Pak. Yang nyata nak sampai itu Pak, sampai rupanya. Ini Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran. Disuruh kita berdoa macam itu, mendoakan saudara-saudara kita yang telah lalu. Kalau nak sampai ni bahaya tu nya. Jadi menyalahkan Al-Quran berarti. Tapi nak mau percaya, ini menjadi masalah. Terserah. Mungkin ada ulama lain menyatakan tidak boleh. Tak jadi masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kita ketika jenazah. Solat ke atas jenazah itu menyembah jenazah atau mendoakan jenazah? Ibu dulu. Solat jenazah tu menyembah jenazah atau mendoakan jenazah? Mendoakan. Yang kita doakan tu apa baca ni dalam takbir pertama tu? Allahu Akbar. Jadi kalau apa Pak, waktu kita solat jenazah, makmum tu pelan suaranya, jangan kuat takbirnya. Jadi yang kuat takbirnya cuma imam, makmum tu tak kuat takbirnya. Kecuali takbir ketika solat hari raya. Itu Allahu Akbar kata imam, Allahu Akbar kata awak. Itu pula sunnahnya. Jangan terbalik. Kalau terbalik berarti dia Allah bukan begini berarti. Ini Allahu Akbar, terbalik dia. Seharusnya yang sebaliknya, suaranya yang lebih keras waktu kita takbir solat hari raya. Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ayat Quran Pak. Itu baca salawat Nabi. Habis itu doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Jangan wa'afihi. Ini kini lain orang yang nak tahu yang membedakan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Loh, ku afihi? Ya wa'afiha lah. Jangan wa'afihi. Kalau hi itu untuk laki-laki. Makanya afi itu Pak, itu satu kata. Ha itu dhamirnya. Makanya ketika kita berduduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kok enggak wa'afihi? Wa'afihi untuk dia, wa'afini untuk aku. Afi itu arti Pak afiat. Jadi ada sehat, ada afiat. Kalau sehat itu badan jasmani. Kalau afiat itu rohani. Makanya yang kita doakan jenazah itu afiat, bukan sehat. Dia udah mati, yang ada gunanya dah. Yang dia minta itu afiat, ruhnya yang sehat. Makanya kita istilah gitunya sehat rohani dan jasma. Istilahnya sehat wal afiat. Kalau sehat itu badan, afiat itu ruh. Makanya kita doakan, ya Allah ampunkan dia, rahmati dia, afiatkan dia, afihi, wa'fu anha, dan maafkan dia. Jadi habis ini jangan ada wa'afihi untuk perempuan lagi, terus wa'afiha. Kalau sempat nanti pas jenazah tu kita bacakan Allahumma ghafir laha warhamha wa'afihi, baki dong, wa'afiha kata dia. Bahaya Pak. Marah dia kan? Kamu pernah mendoakan afiat untuk dia? Berarti di dalam salat itu pun ada doa untuk jenazah. Allahumma la tahribna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu semuanya menunjukkan bahwa apa yang kita bacakan ya memang kita sampaikan. Nah, ada lagi pemahaman. Oh, itu pas waktu apa aja, Ustaz? Waktu dia meninggal. Kalau udah dikuburkan tak boleh lagi, Ustaz. Orang berdoa di kuburan itu. Sehingga ada sebuah risalah, sebuah kitab. Saya baca, Pak. Jadi kitab-kitab itu saya baca. Supaya kita tahu macam mana mereka memandang sebuah permasalahan itu. Sehingga kita tuh terbuka hati awak, Pak. Apa itu? Kalau berdoa di kuburan, meminta sama mayit, syirik, haram, kafir. Tuh, 2. Kalau berdoa di kuburan, meyakini bahwa berdoa di kuburan lebih mustajab, maka dia termasuk ahli bid'ah. Pekerjaannya haram, mengada-ngada namanya. Berdoa di kuburan dengan meyakini bahwa berdoa di kuburan itu lebih mustajab. 3. Berdoa memohon kepada Allah untuk almarhum atau mayat itu boleh. Jadi ada hukumnya syirik kafir, ada hukumnya ahli bid'ah haram, ada hukumnya boleh. Kalau yang pertama saya setuju, Pak. Setuju sekali. Kita mau doa sama mayat, minta sama mayat, itu jelas syirik, kafir. Saya yakin itu. Tapi pertanyaannya, adakah yang minta ke mayat? Mana tak mungkin loh, Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu yang kita baca setiap hari, bahwa Allah itu hayyun qayyum, hidup maha hidup dan berdiri sendirinya, tidak tersentuh oleh kebosanan dan tidur, tak mati selama-lamanya. Allah itu hidup. Terus kita doa sama yang mati, minta. Itu aneh itu, pola pikir itu. Sehingga ada istilah ubadul kubur, penyembah kuburan. Loh, kok menyembah kubur? Sedangkan Nabi Muhammad tak pernah kami sembah. Ini Abdul Qadir Al-Jailani pula aku sembah. Sorry mori lah. Bahasa kampung kami itu sorry mori. Mohon maaf lah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu saja tak kami sembah. Ini Syekh Abdul Wahab Rokan pula nak kami sembah. Sorry mori lah. Sedangkan Nabi Muhammad tak kami sembah. Ini Ahmad Syazili pula, Syekh Al-Baghdadi pula, Imam Syafi'i pula. Terlalu kecil dibandingkan Rasulullah. Kalau yang besar macam itu tak kami sembah, apatah lagi Wali Songo. Masih rendah Wali Songo dibandingkan Nabi itu. Tak mungkin orang menyembah Wali Songo itu. Sedangkan Wali Songo tak disembah, ini kuburan yang tak tahu tah manul posisinya pun tak mungkin kita sembah. Jadi niatnya bukan menyembah berarti, tapi kok bisa ada istilah penyembah kuburan? Aku pun heran pola pikirnya. Jadi harusnya zuarul kubur cocok, penziarah kubur boleh. Jadi yang pertama ini saya setuju, tapi membuat sebuah hukum mesti ada konteksnya, tidak bisa sembarang-sembarang. Harus ada sebabnya. Oh, berarti ini tak cocok. Walaupun benar, tapi tidak ada ini penyembah kuburan itu, meminta sama kuburan. 2. Berdoa di kuburan, meyakini bahwa berdoa di kuburan lebih mustajab. Saya ini berkomentar bahwa berdoa di kuburan lebih mustajab boleh jadi. Saya melihatnya boleh jadi. Kalau masalah mustajab ini Allah yang tahu. Tapi boleh jadi di kuburan lebih mustajab. Mengapa sebabnya? Karena pernah dilakukan Nabi. Sepakat semua mazhab, apapun itu sektenya, apapun itu alirannya, bahwa doa di kuburan itu assalamu alayka ya ahlal quburi minal muslimina wal muslimat antum salafuna wa nahnu bikum lahiqun ghafarallahu lana wa lakum. Terakhirnya itu ghafarallahu lana wa lakum, Allah ampunkan kami dan kalian. Itu doa atau tidak?
Kalau kita ziarah kubur, kata Nabi, diajarkannya kepada Sayyidah Aisyah, diajarkannya kepada anandanya, putrinya Siti Fatimah. Kalau masuk kuburan, doanya Assalamu alaika. Itu dibaca Nabi juga ketika ziarah ke sahabatnya di Baqi, ketika ziarah dengan sahabatnya yang ada di Quba. Kan itu yang dilakukan Nabi. Kepada yang di Uhud. Uhud itu Pak, di luar Madinah. Itu bukan di Madinah, Uhud itu ada Pak, ada. Itu di perkawasan antara Madinah dan Mekah sana. Uhud itu bukan kota Madinah. Nabi Muhammad pergi ke Uhud menjumpai sahabat-sahabatnya yang mati syahid di Uhud. Berarti Nabi syaddur rihal, keluar dari kota Madinah. Berjalan Nabi pakai onta tu. Oh, tidak boleh kita pergi ke kuburan itu, syaddur rihal itu hanya 3 masjid. Tunggu dulu. Makanya baca semua hadis, dia ambil kesimpulan. Tidak bisa satu dijadikan yang jadi rujukan, tidak bisa. Kata Rasulullah, doanya Assalamu alayka ya ahlad diyari minal muslimin wal muslimat antum salafuna wa nahnu bikum lahiqun ghafarallahu lana wa lakum. Itu doa Pak. Jadi berdoa di kuburan dengan meyakini bahwa berdoa di situ lebih mustajab, boleh jadi. Karena Nabi Muhammad kalau tidak ziarah di kubur itu memiliki fadilah dan berdoa di situ memiliki kemuliaan, tentu Nabi berdoa di rumah saja. Cukup berdoa untuk sahabatnya di sana. Tapi Nabi pergi ke makam dan berdoa ghafarallahu lana wa lakum. Itu ada nazrun, ada perhatian di situ. Saya tidak mengatakan mustajab, boleh jadi mustajab. Karena perkara mustajab ini adalah Allah dan Rasul yang tahu. Ketika Rasul melakukan perbuatan itu, boleh jadi indikasi bahwa perbuatan itu adalah mustajab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru 2 ayat. Sekarang dalilnya saya bacakan. Ingat, saya menyebutkan dalilnya supaya kita terbuka wawasan bahwa perkara ini ternyata ijtihadi, khilafi, ada perbedaan. Anda mau tak cocok ini dhaif, itu serah Anda. Itu urusan Anda menilai bahwa itu dhaif. Mohon maaf kalau kami nilainya ini sahih. Jangan paksakanlah kesahihan Anda dengan kedhaifan kami. Jangan paksakan. Itu dari dulu memang begitu, modelnya tidak bisa dipaksakan. An Sayyidina Ma'qal ibnu Yasar. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa baca Yasin, Mak, biasanya ada doa Yasin tuh. Allahumma ya jami'asy syattat wa ya mukhrijan nabat wa ya muhyil izamir rafat. Ibu tahu itu, Bu? Tahu ya? Kalau tidak tahu habis ini coba dibaca di surah Yasin itu ada doa surah Yasin. Ya malika hawaijil alamin wasi'a sam'uka al-aswat wa ahata 'ilmuka bi kulli syai' nas'aluka Allahumma bi qudratika 'ala kulli syai' wa bi istighna'ika an jami' khalqika wa bihamdika wa majdik an tataqabbala minna ma bihi da'awnak wa an tu'tiyana ma bihi sa'alnak bi haqqi surah Yasin wa bi haqqi qalbil Quran. Berarti Yasin itu nama lainnya adalah qalbul Quran, artinya Quran. Kami Bapak Ibu sekalian bercerita tentang Yasin. Kami punya disertasi. Itu diajarkan di Al-Azhar. Kitabnya tebal. Nama kitabnya Fadail Suwaril Quran. Fadilah surat-surat Al-Quran. Jadi iku apa fadilahnya surat Al-Baqarah, apa fadilahnya surat Yasin, apa fadilahnya. Yang paling banyak dalil tentang fadilah sebuah surat adalah dalil tentang fadilah surah Yasin. Banyak kali Pak. Jadi pilihan ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada suatu majelis baca Yasin itu tidak salah Pak, karena nilai baca Yasin ini luar biasa Pak. Silakan rujuk di PDF, ada di PDF, di apa, silakan buka download kitab Fadail Suwaril Quran. Itu disertasi itu Pak, doktor, dimunaqasyahkan, disidang, diteliti Pak, bukan asal tulis. Nah itu disertasi itu Pak. Kalau disertasi tidak bisa jadi bahan buli-bulian. Harus yang bisa menentangnya harus disertasi yang sama.
Kata Rasulullah, Yasin adalah qalbul Quran. La yaqra'uha rajulun. Tidaklah seseorang membacanya. Yuridullaha wad daral akhirah, menginginkan Allah dan Rasul dan akhirat. Artinya keridhaan Allah dan pahala di hari akhirat. Illa, kecuali ghafarallahu lahu, Allah ampunkan dia. Jadi kalau baca Yasin, Allah ampunkan dosa kita, Pak. Tapi niatnya ridho Allah dengan pahala akhirat. Tapi kalau mendapat makanan dan air teh panas, itu cuma dapat kenyangnya aja, Pak. Tapi niatkanlah untuk Allah dan hari akhirat. Nanti makanan itu datang sendiri. Makanya kalau ada makanan, alhamdulillah. Kalau tidak datang, cukup hari itu aja lah. Habis itu datang lagi. Kata Rasulullah, iqra'uha, bacalah Yasin itu ala mautakum, ke atas mayat-mayat di antara kalian. Ini kalau ada jenazah dibacakan Yasin. Disuruh oleh Nabi itu spesifik dalilnya, Pak. Hadis ini dinukilkan oleh Imam Abi Daud dalam kitab sunannya, Ibnu Majah dalam kitab sunannya, An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, Imam Hakim dalam kitab mustadraknya, Baghawi dalam kitab musnadnya, Imam Abu Syaibah dalam kitab Imam Abu Syaibah ini kitabnya Musannaf, dalam kitab Abi Musannafnya, Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabirnya, Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Imannya, Suyuti dalam kitab Jami'ul Kabirnya, Imam At-Tawalisi dalam kitab musnadnya, wa Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Oh, banyak, Pak. Ulama menukilkan hadis ini banyak. Ini satu ulama rupanya. Jadi kalau tidak setuju dengan pendapat ulama ini menukilkan dalam kitabnya, oh, ulama itu menulis dalam kitabnya itu meyakini dhaif. Kalau ulama menulis dalam kitabnya yakin itu boleh dipakai, Pak. Yang saya nulis, saya yakinlah kitab itu, hadis itu bisa dipakai. Makanya kata Imam As-Suyuti, hasanahu, dihasankan hadis itu oleh jam'un minal muhaddisin, beberapa ulama besar dari ahli hadis. Jadi kalau Bapak tidak setuju dengan hadis ini, silahkan, tidak ada masalah. Tapi yang anehnya, Pak, ketika hadis ini jelas iqra'uha ala mautakum, bacakan kepada mayat-mayat di antara kalian. Mauta itu, Pak, adalah orang mati. Tapi eratnya, Pak, orang yang tak cocok dengan kita, dengan hadis ini, dia memahami hadis ini mauta itu artinya sakaratul maut, orang yang mau sakaratul maut. Nah, kalau nggak setuju, bilang nggak setuju. Jangan pandai-pandai memahami dengan sendirinya. Rujuk ke kitab ulama, macam mana ulama memahaminya. Kalau Anda pahami sendiri, oh mohon maaf, saya tak terima. Kaliber Anda belum cocok untuk memahaminya dengan mautakum itu sakratul maut. Mauta itu, Pak, mayat, Pak. Kalau ada keluarga kita mau sakratul maut terus kita bilang mayat, pergi kita RSUD. Bapak nih pakai oksigen. Alah, dah gimana keadaan mayat bapak kita? Mayat, belum meninggal bapak aku dah kalau sebut mayat ini kunak muka. Hati-hati, adab dijaga. Orang belum mati kok disebut mayat. Tidak bisa. Jadi yang dibaca itu ala mauta. Nanti apa indikasi mauta di sini telah mati? Nanti ada hadis lain pendukungnya. Itu makanya dalam sebuah permasalahan butuh hadis-hadis yang lain sebagai pendukung. Tidak bisa kita memahami sendiri dengan logika kita. Nanti disalahnya kita pakai logika. Kok pakai akal? Dia pakai dalil. Mana dalilnya? Disebut dalil dipahami pakai akal. Loh, siapa yang pakai akal? Siapa pakai dalil di sini sebetulnya? Santai, Pak, jangan marah-marah, Pak. Kajian ini untuk ilmu, Pak, bukan untuk marah-marah. Ustaz yang marah-marah, Ustaz. Dan saya tidak marah. Cuma mencerita ini, ada cerita apa nih, perkara ini harus agak semangat sih, Pak, supaya masuk ilmu tuh. Ini kalau lembut-lembut nanti tidak masuk, tidur awak nanti. Ya, Ibu ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa kita punya dalil. Saya kalau yang mengatakan tidak sampai, Pak, sama sekali tidak bermasalah bagi saya.
Saya pribadi yang menyatakan tidak sampai sama sekali tidak bermasalah. Tapi saya ingin tunjukkan bahwa kami punya dalil. Sehingga Anda harus buka hati dong. Permasalahan ini khilafiyah. Masalah Anda tidak percaya dalilnya itu urusan Anda sendiri. Berarti saya sebutkan dalilnya. Baik. Hadis yang lain. An Abdurrahman ibnu Ala ibnu Lajlaj an abihi Abdurrahman qala li abi Lajlaj, berkata ayahku, ya bunayya. Abdurrahman Abu Lajlaj ini adalah sahabat Nabi. Dia berpesan kepada anak-anaknya. Apa kata dia? Ya bunayya, wahai anakku, idza ana mittu, kalau aku mati nanti, fa alhid li lahdan, bikin lahat untuk aku. Dah. Fa in wada'tani, kalau telah engkau letakkan aku fi lahdi, dalam lahatku, faqul, maka bacakanlah bismillahi wa ala millati rasulillah. Jadi kalau kita bawa jenazah, Pak, bacanya bismillahi wa ala millati rasulillah. Jangan pas awak masuk jenazah tu, mana berat di mana lagi yang tolong batu mana-mana. Itu tak cocok tu, Pak. Jangan pula awak di situ awak berceleteh dalam tu, mau masuk ke dalam dah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun berat, yang bantu cuma 2 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian lah ya. Nah, itu terserah bapak ibu lah. Yang penting bacaannya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Summa sanna turaba alayya sanna. Terus tanamkan, masukkan turab, tanah. Setelah dimasukkan tanah semuanya selesai, thumma qra, kata dia, dan bacakan inda ra'si, di kepalaku, dan dimasukkan kuburan. Berarti mati ini, Pak. Ini mati berarti ini dah. Kalau orang sakaratul maut dikubur, Pak, ini membunuh namanya. Jadi kalau udah masuk, kata dia, thumma qra, maka bacakan inda ra'si, di kepalaku, bi Fatihatil Baqarah, di awal Baqarah. Jadi awal Baqarah, wa khatimataha, kata ulama dari alif lam mim sampai ulaika, lillahima sampai terakhir. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaikal muflihun. Itu adalah Fatihatul Baqarah. Itu dibaca lagi khatimataha, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha, sampai anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Apa kata dia? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik, karena dulu aku pernah mendengar Nabi berwasiat macam itu. Jadi ini amalan yang diajarkan Nabi kepada sahabatnya, sahabat diajarkan kepada anaknya tabi'in. Jadi boleh, Pak. Jelas. Anda tidak setuju silahkan. Hadis ini dinukilkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamil Kabirnya, Imam Al-Haythami dalam Majma' Zawaidnya. Rijaluhu mautuqun. Rijal hadisnya siqah. Kalau siqah berarti sahih. Rijal semuanya siqah, sahih. Itu kan hadis sahih itu begitu. Mattasala sanaduhu an adlin dhabitin. Kan ada ta'rif ulama menjelaskan hadis sahih itu. Hadis sahih adalah hadis yang dinukilkan oleh orang-orang yang adil, orang yang dhabit, orang yang siqah. Kalau udah lengkap syaratnya itu cocok menjadi hadis sahih. Nah, itu satu. Hadis yang lain dinukilkan oleh Imam As-Suyuti dan Imam Abul Qasim fi Qawaidihi, dalam kitab Qawaidnya. Berarti ini dinukilkan oleh Imam Suyuti Al-Hafiz. Man dakhala al-maqbarah, siapa masuk kuburan, faqara al-Fatihah, perkuburan ya, perkuburan, yang masuk perkuburan, faqara al-Fatihah, dan membaca al-Fatihah, wa alhaakumut takatsur wa qul huwallahu ahad. Jadi apa tadi? Fatihah, alhaakumut takatsur, qul huwallahu ahad. Tiga. Saya, Pak, dulu waktu kecil, Pak, itu omak saya mengajarkan saya kalau lewat di kuburan itu tak pernah nak baca. Begitu adabnya. Pokok kalau lewat cuma lewat aja. Makanya saya, Pak, kalau pergi dari Rohul ke sini, saya baru sampai Pekanbaru jam 3, Pak. Jam 3 pas saya sampai depan rumah. 3 subuh tadi.
Sempatlah tidur 1 jam. Habis itu siap-siap mau kajian sini. Kalau lewat kuburan, Pak, nampak sebelah kiri, sebelah kanan kuburan, mesti saya bacakan Fatihah. Ini bangga, Pak. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ruhnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini adalah muridnya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah Al-Harrani. Jadi istilahnya ada kitabnya Ar-Ruh, Pak. Tapi banyak orang tak percaya kalau kitab ini ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu terserah dia, enggak percaya. Ya seharusnya enggak percaya itu ditahqiq dong yang mana betulnya. Dia punya kitab namanya kitab Madarijus Salikin, punya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Enggak percaya pengikut-pengikutnya. Dia kan dibuat nama Tahzib Madarijus Salikin. Ditahzib itu artinya dipilter, Pak. Mana yang tak cocok-cocok dibuang. Jangan begitulah. Sedangkan kami, ulama kami banyak yang kami tak setuju, tapi nak kami buang, itu nama kitab dia, pendapat beliau. Tapi jangan dibuang-buang. Nunya kata itu bukan ulama, bukan buatan dia, ini bukan, tak bisa begitu dong. Baik. Man dakhala al-maqbarah membaca Fatihah, Alhaakumut Takasur, qul huwallahu ahad, thumma qala berkata, kemudian dia berkata, inni ja'altu thawaba ma qara'tuhu min kalamika li ahli al-qubur minal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, aku sampaikan, aku hadiahkan bacaan aku ini kepada penghuni kubur, kaum muslimin dan muslimat, kanu syufa'a lahu yaumal qiyamah, maka bacaan itu memberi syafaat bagi mereka nanti di hari kiamat. Hadis yang lain dinukilkan oleh Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi, siapa tak tahu Imam Nawawi, punya kitab Al-Azkar. Kata beliau, an Sayyidina Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, yustahabbu an yuqra'a 'ala al-qabri ba'da ad-dafni awwal surati al-Baqarah wa khatimataha. Disunnahkan membaca di atas kuburan, membaca Al-Quran di atas kuburan, setelah dikubur, awal surah Al-Baqarah dan akhirnya. Itu hadis dari Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Dari Sayyidina Abi Darda wa Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini hadis ini dinukilkan oleh Imam Ad-Dilabi dalam kitabnya. Apa katanya? Kata Sayyidina Abu Darda dan Abu Dzar, ma min mayyitin, tidaklah satu mayat, yamutu yang meninggal, fatuqra'u indahu Yasin, dibacakan di sisinya Yasin. Itu mayit, Pak, disebut mayit, illa kecuali hawanallahu alaihi, Allah mudahkan perkaranya, perkara di dunia, di akhirat. Abi Sya'tha sahib Ibnu Abbas. Abi Sya'tha ini adalah sahabat Ibnu Abbas, sahabi, sahabat. Annahu yustahabbu, bahwasanya disunnahkan, qira'atu surati Ar-Ra'di, membaca surah Ra'd. Wa anna dzalika yukhaffifu 'anil mayyit, itu mampu meringankan bagi mayat. Dari Sayyidina Asy-Sya'bi qal, berkata, kanatil ansar, orang-orang Madinah, yastahibbun, mereka menyukai, an tuqra'a indal mayit, dibacakan di sisi mayat itu surat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Kalau tolok, Pak, pilih mau baca Alhaakumut Takatsur silahkan, baca Al-Fatihah silahkan, baca Yasin silahkan, mau Al-Baqarah pun tidak jadi masalah. Jadi tidak ada ketentuan sebetulnya. Tapi mengapa orang kampung kita, masyarakat kita lebih banyak membaca Yasin? Karena Yasin ini, Pak, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Kalau kita bacanya Qul Huwallah, ya kan, 11 kali atau Al-Fatihah sekali, yang dihidangkan itu ayam gulai, tidak cocok, Pak. Terlalu murah itu. Masa dia ayam gulai bacaannya cuma Qul Huwallah 11 kali? Rugi kalau kita hitung-hitung. Ini karena masyarakat kita, Pak, ada timbang rasanya itu. Ini ukurannya memang tidak ada, tapi timbang rasa ada, Pak. Atau sebaliknya,
Dia baca Al-Baqarah, berbuih-buih mulut ni Pak. Mulai dari habis maghrib sampai mau solat tahajud Pak bacanya. Kan hampir 3 juz membaca Al-Baqarah itu. Yang dihidangkan cuma ayam gulai. Nak cocok rasanya Pak. Kalau Al-Baqarah cocoknya itu sapi rendang cocoknya Pak. Karena Al-Baqarah ini artinya sapi betina Pak. Jadi kalau kita baca Al-Baqarah yang dihidangkan mesti rendang sapi Pak. Nah ini bukan saya menentukan, maksudnya di masyarakat kita tuh ada tenggang rasanya lah. Walaupun agar-agar dikasih sekalipun ya kita terima. Itu namanya sedekah. Tapi kalau hitung-hitungan perasaan tidak cocok. Kalau Al-Baqarah cuma agar-agar. Itu balik ngupat di rumah tu. Bawa Al-Baqarah buih mula ada agar-agar. Tidak pula kurang pula gulanya agar-agarnya itu. Kurang keras, macam-macam komen orang. Jadi supaya pertengahan cocoknya Yasin. Dia apa gasnya ditambah tarik atau gimana? Ini harus tahu yang mana usul, mana furu, mana yang inti, mana yang tambahan. Itu harus tahu Pak. Tahlil. Karena kita zikir Allah itu 100 kali Pak. Kalau lambat dari awal itu alamat jamaah banyak yang balik. Mengapa? Karena terlambat. La ilaha illallah, la ilaha. Itu baca 100 tuh Pak. Itu mau 1 jam. La ilaha illallah. Nah, makanya ditambahkan laju sedikit. Mengapa tak laju dari awal? Itu terserah Bapak. Laju dari awal silahkan. Tapi payah orang ikutnya. Itulah. Jadi harus bedakan yang mana betul-betul kontekstual, mana yang inti, mana yang tidak. Intinya mau laju silahkan, mau lambat silahkan. Yang penting zikirnya la ilallah 100 kali. Selesai Pak. Jadi tidak usah dipermasalahkan kali masalah laju lambatnya. Wa an Imam Ahmad. Ini dinukilkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Benar Ibnu Katsir. Di dalam kitab Talkhis. Berkata Imam Ahmad, haddatsana Ibn al-Mughirah, haddatsana Safwan kanatil masyikhatu yaqulun. Syekh-syekh kami dulu berkata. Jadi guru ke guru nih Pak. Guru-guru berkata, idza quri'at ayya Yasin 'indal mait, jika dibacakan ayat-ayat Yasin bagi mayat, kepada mayat, khuffifa anhu biha, maka Allah akan ringankan baginya azab dengan itu. Dengan Yasin tadi. Ini pendapat Imam Ahmad. Ini bukan pendapat Imam Syafi'i. Artinya Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i kita buka nanti. Ada pendapat Imam Syafi'i dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarhil Muhazzab. Dari Syarhil Muhazzab itu Pak, kitabnya besar. Saya beli di Kairo yang cetakan terbaru itu 27 jilid. Syarhil Muhazzab 27. Kalau cetakan Darul Hadis itu 23 jilid. Gak pernah di bawah itu, masih 23 jilid. Jadi lain cetakan, lain tebal, tergantung apa namanya tebal kertasnya kadang. Musnad ini kalau cetakan Darul Hadis dari Ibnu Katsir, kitab Musnad itu sekitar 30 jilid. Tapi cetakan yang terbaru itu cetakan Darul Minhaj itu 52 jilid. Kitab Musnad hadis saja itu Pak. Jadi bedanya Musnad, ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian supaya tahu. Kalau Musnad itu Pak, jadi kalau kita beli kitab hadis nanti, mana tahu yang sini Bapak Ibu yang suka hadis. Jadi setiap nama kitab memiliki metode pengumpulan hadis. Kalau disebut kitab sahih atau sunan namanya, itu biasanya ditulis hadisnya itu berdasarkan bab fikih. Bab fikih. Jadi bab fikih pertama kali toharoh. Ini masalah air, hadis tentang air. Hadis tentang apa? Dalil-dalil tentang dalam bab fikih itu ditulis dalam kitab sunan. Makanya Imam Al-Baihaqi punya kitab namanya Ma'rifatus Sunan wal Asar. Tiga dia.
Ada Sunan Al-Kubra, Sunan Al-Wusta, Sunan Al-Sughra, Ma'rifatus Sunan Al-Asar. 4 kitab. Ini kitab ini bercerita tentang dalil-dalil mazhab Syafi'i dalam fikih. Hukum mazhab Syafi'i kok air itu musta'mal kok apa indikasinya? Ini dalil-dalilnya ada. Kitab terbaru Ma'rifatus Sunan ini cetakan terbaru yang saya dapat itu 17 jilid, Pak. Cetakan terbaru Ma'rifatus Sunan Al-Asar. Itu baru 1 kitab, belum kitab yang 3-nya. Masih banyak lagi kitab-kitab Imam Baihaqi. Jadi kalau Bapak mau mencari dalil-dalil dalam mazhab menurut hadis, cari kitab Sunan, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah. Kalau namanya sahih, itu kitab mengumpul hadis-hadis sahih. Kadang dari bab fikih, kadang tidak. Kalau Imam Bukhari bukan melewati fikih, Pak. Makanya Imam Bukhari itu tertib hadisnya bukan bab fikih. Dia kadang bab aqaid, bab akidah dia kadang lari dia membahas iman. Kalau iman kan bukan masalah fikih itu. Itu memang Bukhari. Tapi kalau Imam Muslim, kitab sahihnya itu menurut bab fikih. Makanya lebih baik kita beli Sahih Muslim. Sehingga teratur. Kita mau cari dalil masalah apa? Masalah solat. Buka di kitab solat, dapat nanti. Itu cocoknya dalam bab Sahih Muslim. Makanya orang mengatakan kitab Sahih Muslim ini termasuk kategori sunan dia. Nah, kalau musnad itu tertib hadisnya menurut sahabat. Jadi hadis Abu Bakar Siddiq itu kumpul dalam satu bab. Jadi aku mau tengoklah Siti Khadijah itu ada nggak hadis-hadis yang dinukilkan dia. Tengok, ada nggak? Khadijah biasanya nggak ada. Biasanya udah masuk ke dalam ranah-ranah apa ada. Biasanya Mubasysyirin bil Jannah dulu. Imam Ali, Sayyidina Umar bin Khattab. Itu buka di kitab Musnad. Musnad itu perawinya. Jadi kalau yang mau cari hadis Abu Hurairah, beli kitab namanya Musnad. Musnad ini banyak, ada Musnad Abi Syaibah, ada Musnad Imam Ahmad, dan musnad-musnad yang lainnya. Baik. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarhil Muhazzabnya, yustahabbu li zairil qubur, disunnahkan bagi penziarah kubur, ayaqra'a ma tayassara minal Qur'an, membacakan yang bisa dia baca dari Al-Qur'an, yang dia hafal. Wa yad'u lahum 'aqibaha, dan berdoa untuk mereka setelah baca Al-Qur'an itu. Nassa alaihi Syafi'i, kata Imam Nawawi, itu yang dinaskan, disebutkan oleh Imam Syafi'i. Wattafaqa alaihi al-ashab, dan disepakati oleh sahabat-sahabat Imam Syafi'i, disepakati oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Wa zada fi mawdi'in akhar, dan ditambah oleh Imam Syafi'i dalam beberapa tempat, wa in khatamul Qur'an, kalau mereka mengkhatamkan Al-Quran alal qabri, di atas kuburan, kana afdal, itu lebih baik lagi. Saya rasa saya tak terlalu memperpanjang lagi masalah ini. Sekali lagi saya sebutkan, kita bukan ingin menunjukkan bahwa kita paling benar, yang lain salah, tidak. Saya ingin hanya menyebutkan bahwa kita punya dalil dan kita memiliki dasar dalam sebuah perkara. Kalau yang tak setuju silahkan tak setuju, cuma mereka harus menimbang bahwa kami pun punya dalil. Masalah tak setuju dalil itu masalah khilafiyah, ijtihadiyah, jadi masalah. Kalau ada kata-kata ananda, ucapan, ungkapan, perangai, tingkah laku yang tak cocok di hati, kepada Allah hamba mohon ampun, kepada ayahanda, bunda, bapak, ibu sekalian, anda mohon kiranya dimaafkan. Kalau seandainya tak cocok kajiannya model ini, silahkan bapak ibu kasih tahu sama pengurus, bilang sama Ustaz Zulhendri, jangan cerita masalah khilafiyah, sebutkan, biar saya kajikan tentang yang lain. Tapi sejatinya dalam ilmu itu Pak, ada ittifaq, masih ada khilafiyah. Jadi kalau masalah ilmu luas Pak, nampaknya tidak khilafiyah. Kalau kita detail-detailkan permasalahannya, ada khilafiyah rupanya. Karena itulah ulama membahas, itulah dalil tadi. Jadi mohon maaf kalau seandainya tidak cocok modelnya khilafiyah dibangkit-bangkitkan seperti ini, silakan jemaah-jemaah bilang sama pengurus, pengurus bilang sama saya.
bahwa Ustaz Zulhadi tidak usah ceramah masalah khilafiyah gini. Tapi saya sejatinya bukan masalah khilafiyah saya tunjukkan. Saya ingin menunjukkan bahwa kita punya dalil masing-masing. Silahkan ambil masing-masing punya dalil dan tidak menghujat satu dengan yang lainnya. Terima kasih atas segala perhatian. Berdoa kita kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita yang banyak, yang luas, yang halal lagi berkah. Allah sehatkan badan kita, jauhkan dari penyakit dan mara bahaya serta bala. Serta Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita semuanya saleh serta salihah, kampung kita ini, kota kita ini, provinsi kita ini, negara kita ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ala hadhihi niyyati salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Masalah kok bisa baca Al-Fatihah? Saya waktu di Mesir dulu, Pak. Ada ustaz kami di Mesir tuh ada sebuah ustaz share video. Kata ustaz tu, kalau ada dalil baca Al-Fatihah setelah solat atau baca Al-Fatihah dalam sebuah majlis, ada hadisnya, saya pertama kali mengamalkannya. Kata ustaz itu, ditantangnya orang-orang tu. Dan video itu di-share oleh kawan saya di Mesir. Waktu itu saya masih di Mesir lagi. Terus saya komen, saya sebutkan dalilnya, nama kitabnya, saya sebutkan hadisnya, jenis hadisnya, nama ulamanya, serta ulama-ulama mengomentari masalah itu. Hadis tentang baca Fatihah, nama kitabnya, jenis hadisnya, nama ulamanya, pendapat ulama tentang itu, baik yang dulu mau sekarang. Saya sebutkan. Tapi syaratnya dua. Kalau betul, kau harus mengakui kebenaran. Dua, sampaikan kepada ustaz dalam ceramah itu bahwa dalilnya ada. Saya komen lah, saya tuliskan semuanya, Pak. Dalilnya, hadis Nabi baca Al-Fatihah, dituliskan semuanya. Setelah itu dihapusnya postingan itu. Nak kalau masalah ilmu mau tahu dalilnya, kasih tahu sama kita. Saya carikan dalilnya. Jangan menghujat-hujat orang. Kalau nak tahu belajar. Tidak semua yang kita tahu itu orang lain tak tahu. Atau sebaliknya, apa yang kita tak tahu orang lain tak tahu. Tidak, belum tentu. Apa yang kita tak tahu boleh orang lain tahu. Begitu dalam ilmu tu. Makanya saya bilang tadi, kalau ada ilmu saya yang salah, Pak, dari kitabullah dan sunnah Nabi, kasih tahu sama saya, Pak. Itu ilmu tu begitu modelnya. Tidak ada istilah sombong, aku paling hebat, aku paling tidak. Kalau memang salah, bilang salah. Begitu. Tidak ada sama sekali. Saya tak merasa makanya saya sebut Ananda, Pak. Supaya Bapak menegur saya, tidak merasa sungkan karena saya ini Ananda Bapak. Bukan Ustaz. Ananda saya sebut dari awal tadi. Supaya tidak ada tegur-tegur ini Ustaz yang lebih hebat itu. Tidak. Kalau Ananda memang salah, tegur. Terbuka permasalahannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.